Anda mungkin pernah mendengar kisah seseorang yang meminta izin kepada ibunya untuk pergi berenang dan bersenang-senang bersama teman-temannya ke sungai, tapi hingga petang ia belum juga kembali. Teman-temannya yang pulang dengan tergesa-gesa mengatakan kalau dia baru saja tenggelam. Warga dan otoritas setempat mencoba mencarinya, namun setelah pencarian berhari-hari pun tubuhnya tak kunjung ditemukan. Ia menghilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, ketika orang-orang telah melepas kepergiannya dan mulai melupakan kejadian itu, secara ajaib tubuhnya muncul kembali di sekitaran area sungai dengan sedikit bekas luka ringan. Kisah ini muncul hampir di seluruh belahan dunia dengan versi yang berbeda-beda. Pada tahun 1975 di Indapur, India, seorang pria bernama Sudhir Patel mengatakan bahwa adik perempuannya hilang ketika mereka sedang mencuci pakaian di sungai di belakang rumah mereka. Saat itu tidak ada orang lain di sana selain Patel dan adiknya. Adik Patel yang kala itu sedang duduk di tepian sungai untuk membilas pakaian yang telah mereka cuci tiba-tiba tercebur ke dalam air. Awalnya Patel kecil menertawakan kecerobohan adiknya, namun melihat adiknya meronta-ronta meminta tolong dalam keadaan hampir tenggelam, Patel langsung menyelam ke dasar sungai untuk menolongnya. Keadaan air cukup keruh, namun Patel berhasil menemukan adiknya dan segera menariknya ke permukaan. Ketika mereka hampir mencapai ke permukaan, tiba-tiba adiknya terjerumus kembali ke kedalaman dan tidak pernah ditemukan lagi. Patel mengatakan bahwa pada saat itu, sesuatu menarik adiknya dengan sangat kuat. 2 dekade berlalu, tubuh seorang anak gadis ditemukan mengapung di sebuah sungai di Indapur dalam keadaan utuh tanpa luka. Ketika dievakuasi oleh aparat setempat, seorang warga lokal yang melihatnya mengatakan bahwa karakteristik fisik korban sama dengan gadis kecil yang dulu hilang saat mencuci di sana. Kasus serupa pernah dialami juga oleh seorang Yoshihiro Yatsuoka, pemilik sebuah villa di kawasan wisata air di Kawazu, Jepang. Di malam hari ketika ia dan para krunya sedang melakukan piket reguler menguras kolam pemandian air panas buatan bagi para wisatawan, sebuah teriakan keras dari arah sungai mengejutkan mereka. Ia dan para kru bergegas berlari menghampiri asal suara itu hanya untuk menemukan seorang kru laki-laki tenggelam di tengah sungai. Yatsuoka mengenali wajah laki-laki itu, dia adalah keponakannya. Yatsuoka meminta 2 orang kru untuk segera menolong laki-laki itu. Kedua kru lekas melompat ke sungai dan dengan cepat berenang ke arahnya. Salah seorang kru berhasil menarik laki-laki itu ke permukaan air dan membawanya ke tepian. Sesuai prosedur yang berlaku, CPR segera diberikan kepada laki-laki itu ketika mereka mengetahui ia sudah tidak bisa bernapas karena volume air yang besar menutupi saluran udaranya. Butuh hampir 3 menit hingga akhirnya laki-laki itu dapat kembali sadar dan memuntahkan semua air yang tertelan. Di tengah kegembiraan yang dirasakan Yatsuoka dan krunya setelah berhasil menyelamatkan nyawa sang keponakan, sedikit yang mulai menyadari bahwa 1 orang kru lainnya yang ikut menolong masih belum kembali. Mereka semua bergegas kembali ke sungai untuk mencari kru yang hilang itu. Yatsuoka kembali meminta krunya untuk mencari di tengah sungai. Namun, tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, Yatsuoka mengajak beberapa kru lainnya untuk membantu pencarian menggunakan perahu kecil untuk berjaga-jaga. Yatsuoka juga menghubungi aparat dan tim penyelamat selagi mereka melakukan pencarian di lokasi. 6 jam telah berlalu setelah kru tersebut hilang di sungai dan belum ada tanda-tanda pencarian itu membuahkan hasil. Tim penyelamat melakukan penyisiran dengan saksama pada setiap sudut sungai dengan radius hingga 2 mil. Di sisi lain, aparat segera memintai keterangan dari para saksi dan membentuk kronologi kejadian. Pada akhirnya, mereka memperoleh kesimpulan final.
Keesokan pagi, ketika media massa sudah mulai memenuhi tempat kejadian perkara, aparat secara resmi menyatakan kru itu hilang karena kecelakaan kerja. Hanya sedikit yang mengetahui bahwa pernyataan yang diberikan aparat sebenarnya adalah salah, atau lebih tepatnya, palsu. Ketika proses penyelidikan berlangsung, aparat memintai keterangan dari seluruh saksi yang ada di lokasi termasuk keponakan Yatsuoka, si korban pertama. Sementara saksi lain memberikan keterangan yang masuk akal, si keponakan menceritakan suatu kejadian yang janggal. Ia mengatakan bahwa semalam dirinya bukanlah terjatuh ke sungai, tetapi sesuatu sengaja menariknya dan menyeretnya ke tengah-tengah sungai. Kendati sang keponakan meyakini bahwa kru yang hilang juga mengalami hal yang sama, aparat menganggap keterangan yang ia berikan tidak logis yang diakibatkan oleh gangguan stres pasca trauma. 38 jam setelah publikasi hilangnya kru itu disiarkan, sebuah telepon berbunyi di kantor otoritas setempat. Suara di ujung telepon terdengar tergagap-gagap ketika mengatakan bahwa ia menemukan seorang mayat penuh luka di wajahnya ketika bersepeda pagi di pinggiran sungai. Ciri-ciri korban itu adalah seorang laki-laki yang mengenakan jaket seragam kuning bertuliskan pemandian air panas Kawazu. Keponakan Yatsuoka adalah sedikit yang berhasil selamat dari kejadian semacam ini. Berdasarkan data yang kami himpun, sepertiga dari seluruh kasus kematian manusia akibat tenggelam di sungai dalam 50 tahun terakhir memiliki hubungan dengan sesuatu menarik korban ke dalam air, menyembunyikan tubuhnya selama beberapa waktu, lalu memuntahkannya kembali dalam kondisi tak bernyawa. Untuk gadis Indapur, ia perlu 20 tahun sampai akhirnya muncul ke permukaan, dan untuk kru pemandian air panas, hanya butuh kurang dari 2 hari saja. Pada tahun 1996 salah satu kepala unit investigasi kami dengan nama Sandi Iu 03 ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap fenomena ini. Sebuah tim berskala besar dibentuk untuk melakukan pengujian terkontrol secara serentak di sungai-sungai yang tersebar di seluruh dunia demi mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Lebih dari 100 agen dari unit khusus pencegahan dan penanganan, 50 peneliti ahli bidang perairan, serta 2 lusin kru lapangan yang semuanya dipilih langsung oleh IU-03 diterjunkan untuk melaksanakan operasi yang melibatkan 100 sungai di 15 negara ini. Di hari yang ditentukan, para agen menyelam menggunakan pakaian khusus dengan tali yang terhubung ke katrol kapal. Kamera bawah air, alat pelacak, dan alat notifikasi bahaya sudah siap dalam boks peralatan mereka yang dihiasi dengan inisial serikat. Tim pendukung juga sudah siaga di atas kapal-kapal kecil di setiap sungai. Jika sesuatu yang buruk terjadi, pakaian selam yang mereka gunakan akan melindungi mereka dari serangan benda tajam dan tombol notifikasi bahaya akan menggerakkan katrol kapal untuk menarik mereka ke permukaan. Operasi ini mengharuskan para agen untuk merekam sekecil apapun pergerakan yang terjadi di bawah air, meskipun itu hanyalah komplotan ikan yang sekadar memutar arah tiba-tiba. Sementara itu di ruang kendali markas temporer, IU-03 bersama kru lainnya memantau jalannya aktivitas melalui radio komunikasi. 2 jam telah berlalu sejak dimulainya operasi ini, namun belum ada kejadian signifikan apapun yang dilaporkan. IU-03 duduk di kursinya, bersandar sejenak. Ia memikirkan apakah operasi ini akan berhasil mengungkapkan misteri di balik sungai-sungai itu. Bagaimana jika sesuatu di sungai-sungai itu tahu kalau mereka sedang diawasi? Kepalanya terlalu kacau dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Ia kelelahan. IU-03 melihat ke kiri dan ke kanan. Para kru yang menggunakan perangkat komunikasi di telinga mereka tampak masih sangat fokus mendengarkan setiap laporan yang diberikan oleh tim lapangan.
Sedangkan baginya, tanggung jawab sebagai pemimpin operasi telah sangat membebani tubuhnya. Tak terhitung berapa banyak waktu tidurnya yang hilang sejak tahap persiapan proyek ini dimulai beberapa minggu lalu. 30 menit istirahat tentu dapat mengembalikan kesegaranku. IU-03 memutuskan untuk pergi beristirahat. Ia memberi pesan kepada seorang asistennya untuk terus memantau keadaan sebelum beranjak ke ruangan pribadinya. Beristirahat santai di tengah operasi adalah sesuatu yang tidak pernah ia inginkan, namun IU-03 tahu bahwa tubuhnya membutuhkan itu. Metabolisme yang baik juga diperlukan agar misi ini dapat berhasil. Dia meneguk secangkir teh yang ada di meja kerjanya, mencoba bersandar menikmati momen kesendirian itu di ruangannya. Sesekali rasa kantuk mencoba menggoda dirinya, namun ia selalu berhasil mengusir mereka. Tapi itu tidak berlangsung lama. Detik demi detik berlalu, matanya kian memejam. Ia tidak sanggup lagi menahan kantuknya. Tanpa ia sadari, ia telah tertidur lelap. IU-03 terbangun di dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat dunia yang porak-poranda. Kekacauan terjadi di mana-mana. Rumah-rumah banyak yang terbakar. Orang-orang mati tergeletak di jalanan, dan yang hidup merampok gedung-gedung. Anak-anak kecil menggenggam senjata meneriakkan kehancuran. Sebuah distopia di mana negara-negara di dunia berada di bawah satu pemimpin tunggal. Pemimpin dengan segala kuasa berada di tangannya. Orang-orang yang terluka dibawa ke lapangan terbuka. Mereka dipukuli, ditampar, dan ditendang sampai tak bernyawa. Darah mereka dituangkan ke dalam cawan-cawan dan dibagikan ke beberapa orang untuk meminumnya. Kemudian mereka yang meminum darah itu diangkat dan dilemparkan ke dalam api yang membara. Orang-orang itu lalu mengitari kobaran api itu sambil bertepuk tangan dan tertawa-tawa. Tiba-tiba langit menjadi kelam. Suara gemuruh datang dari angkasa. Suara itu mendekat dan semakin mendekat. Dari kejauhan sebuah sosok yang menyerupai gurita raksasa melayang turun ke atas langit sebuah bukit. Gurita itu sangatlah besar hingga separuh dari kepalanya tertutupi oleh awan-awan gelap di angkasa. Setiap satu dari 12 tentakelnya mampu meratakan gunung dan membelah lautan. Gurita itu meraung keras, sangat keras hingga seluruh dunia dapat mendengarnya. Petir menyambar bersahut-sahutan. Semua orang bersujud di hadapan kengerian sang penguasa agung. IU-03 bergeming tak bergerak menyaksikan peristiwa itu. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga lebar. Ia tidak dapat melihat mata gurita itu, namun ia dapat merasakan tatapan penuh kekejaman sedang memperhatikan dirinya dari atas sana. Air matanya mengalir dalam ketakutan. Ia terduduk lemas. Seluruh tulang dan ototnya seakan kehilangan fungsi. Ia berharap untuk bisa bangun dari mimpi itu, namun ia tidak bisa. Ketika sebuah tentakel bergerak ke atas, ia tahu sebentar lagi ia akan mati. Satu hempasan dari tentakel raksasa itu dapat menghapus dirinya, sekaligus kota tempatnya berdiri dengan mudah. Itu sama saja seperti membunuh seekor nyamuk dengan melemparkan sebuah rumah. Sebuah kekuatan yang terlampau besar untuk melakukan hal kecil. Di saat tentakel itu mencapai puncak langit dan mengayun ke bawah, sebuah alarm berbunyi memekakkan telinga. Itu adalah bunyi alarm yang berasal dari dalam markasnya. IU-03 terbangun dari mimpinya. Seluruh badannya berkeringat dan gemetar. Kata menakutkan bahkan tidak relevan lagi untuk mendeskripsikan kegilaan yang baru saja ia rasakan tadi.
Ketika ia melamun memikirkan apa arti dari mimpinya barusan, seseorang bergegas masuk ke ruangannya dan berteriak, "Kita punya masalah." IU-03 berlari menuju ruang kendali. Ia mendapati tempat itu sedang dalam kondisi ricuh. Semua kru sedang berteriak-teriak melalui alat di telinga mereka dengan panik. Sang asisten yang membangunkannya menjelaskan dalam perjalanan mereka bahwa arus komunikasi dengan seluruh tim di lapangan telah terputus. Kejadian itu terjadi bersamaan di 100 lokasi pengujian, dan saat ini mereka tidak memiliki informasi apapun mengenai tim-tim yang berada di sungai-sungai itu. Ketika IU-03 bertanya kapan peristiwa ini terjadi, sang asisten mengatakan bahwa ini baru terjadi 5 menit setelah ia pergi ke ruangannya untuk beristirahat. Sejenak mematung, IU-03 kebingungan harus terkejut karena hal ini terjadi hanya beberapa saat saja setelah ia meninggalkan mereka, atau karena mimpinya yang terasa begitu lama tadi hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Belum lagi ia pun memikirkan bagaimana bisa komunikasi mereka dapat terputus. Kerusakan alat merupakan sesuatu yang hampir mustahil terjadi mengingat teknologi yang mereka gunakan jauh melampaui yang dikenal masyarakat saat ini. Jadi itu bukanlah pilihannya. Namun jika bukan itu, lalu apa penyebabnya? Tidak ingin membuang waktu lagi, ia memerintahkan sebagian kru untuk pergi bersamanya ke lokasi pengujian terdekat. Apapun penyebab hilangnya komunikasi itu, ia bertaruh kalau itu bukanlah pertanda yang baik. Serentak IU-03 dan para kru bergegas pergi menggunakan van dari area parkir. Jarak untuk menuju sungai hanya 1/4 putaran jam dari tempat mereka berada. Ia berharap para tim lapangannya baik-baik saja ketika ia tiba di lokasi nanti. Tapi menuju ke area berbahaya itu tanpa persiapan adalah hal yang bodoh. Di dalam perjalanan, IU-03 mengingatkan setiap kru untuk mengecek ulang senjata-senjata laras panjang yang tersimpan di sana, memastikannya untuk siap digunakan saat diperlukan. Mulai saat ini, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Sesampainya di sungai, IU-03 tidak menemukan kapal yang digunakan oleh tim investigasi. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada di sekitar. Perintah pencarian segera diberikan. Para kru menggeledah hutan-hutan lebat di sepanjang sungai. Mereka diminta untuk melaporkan temuan apapun kepadanya, tanpa melakukan kontak sendiri-sendiri. 20 menit berselang, seorang kru menghubunginya melalui alat komunikasi portable untuk melaporkan bahwa seorang agen penyelam telah ditemukan. Lokasinya berada hanya sekitar 300 meter di utara dari titik pengujian. Mendengar berita itu, IU-03 bergegas menuju tempat yang dimaksud. Di sana, sang agen sedang duduk beristirahat di atas boks peralatannya, dan di belakangnya seorang kru berdiri mengawasi sekitar dengan sebuah senjata api dalam posisi siap menembak. Selain wajahnya yang jelas menunjukkan kondisi mental yang sedang terpukul, tidak ada luka-luka yang ditemukan pada tubuh sang agen. IU-03 yang baru tiba, meminta agen itu untuk pelan-pelan menceritakan semua yang ia ketahui. Mengapa komunikasi mereka terputus, apa yang terjadi dengan tim pendukung, dan di mana lokasi mereka saat ini. Tapi bukan jawaban yang ia dapatkan atas pertanyaan-pertanyaan itu, justru kebingungannya lah yang semakin bertambah. Sang agen mengatakan, kalau sampai beberapa saat lalu ia masih berada di dalam air untuk merekam ketika ia menyadari tali pengaman di punggungnya terputus dari kapal. Saat ia mencoba untuk naik ke atas untuk memeriksa, segerombol hewan-hewan air tiba-tiba berenang tak beraturan menuju ke arahnya dan membuatnya terjebak di tengah-tengah mereka selama beberapa detik. Dari ikan-ikan kecil, besar,
hingga kura-kura ada di sana dan mereka hanya melintas tanpa mengacuhkannya sedikit pun. Ia pun menyimpulkan, ada sesuatu yang berbahaya di sekitarnya sehingga membuat hewan-hewan itu ketakutan. Dengan membawa bukti rekaman itu, sang agen bergegas naik ke permukaan sungai. Namun, ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Kapal dengan tim pendukung serta kru lainnya yang berjaga di darat tidak berada di lokasi yang semestinya. Ia mencoba melihat ke hutan-hutan di sekelilingnya berharap menemukan seseorang, namun tidak ada satupun juga di sana. Ia kebingungan memikirkan apakah ia berenang terlalu jauh? Atau apakah timnya sedang mengerjai dirinya? Sedikit kesal, ia beranjak ke tepian dan melanjutkan pencarian dengan menyusuri bibir sungai. Tak lama berjalan, sang agen menemukan sebuah boks peralatan yang serupa, namun berukuran lebih besar dari miliknya terapung di sungai. Itu adalah boks peralatan tim pendukung. Perasaannya yang tadi kesal kini berubah menjadi tegang. Peraturan jelas melarang bukti-bukti apapun yang dapat mengungkap keberadaan serikat untuk beredar sembarangan. Jika boks ini dibiarkan terapung begitu saja, artinya sesuatu yang buruk pasti telah menimpa rekan-rekannya. Sang agen mengambil boks itu dan membawanya ke darat. Sebelum membukanya, ia terlebih dulu menyimpan kamera dan alat-alat yang ia bawa ke dalam boks miliknya. Ia menyejajarkan kedua boks itu lalu menduduki salah satunya. Kemudian ia membuka boks temuannya itu, mengharapkan adanya petunjuk atas apa yang terjadi pada rekan-rekannya. Di saat itulah kru IU-03 menemukannya. IU-03 tertegun mendengar cerita yang disampaikan sang agen. Ia tak mampu memproses seluruh informasi itu. Banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ingin ia utarakan, namun melihat waktu dan tempat yang kurang tepat, ia mencoba menahan rasa penasarannya itu. Ia perlu melanjutkan penggalian informasi ini nanti setelah mereka kembali ke markas temporer. IU-03 memerintahkan sebagian kru untuk terus melakukan pencarian, sementara ia dan sang agen berangkat pulang. Tidak ada percakapan dalam perjalanan mereka. IU-03 masih menahan segudang pertanyaan yang meronta-ronta dalam benaknya agar tidak keluar. Ia mencoba memberi waktu bagi agen itu untuk dapat beristirahat sejenak dan menenangkan pikirannya. Perjalanan itu pun berakhir. Mereka kini berada di markas temporer. Baru saja satu kakinya menapak turun dari van, seorang kru datang memberi pesan bahwa kehadiran IU-03 dibutuhkan di ruang kendali. Ia pun beranjak ke sana bersama-sama dengan sang agen. Di ruangan itu, ia menemukan asistennya sedang memberikan arahan serius kepada kru-kru lainnya. Tidak ingin mengganggu pembicaraan yang sedang terjadi, IU-03 menghampiri mereka dengan perlahan-lahan dan sekilas mendengarkannya. Sang asisten menyadari IU-03 telah kembali bersama seorang agen penyelam dan menghentikan monolognya. Sang asisten segera memberikan laporan terbaru kepada atasannya itu, dan membukanya dengan kalimat, "Kita mungkin telah melakukan kesalahan besar." Sebuah kalimat yang tidak pernah ingin didengar oleh siapapun di ruangan itu. Sang asisten menjelaskan bahwa sekitar 45 menit yang lalu, komunikasi dengan para tim lapangan sudah mulai terhubung kembali. Satu persatu informasi terkini dari lokasi pengujian telah berhasil masuk ke ruang kendali. Namun, informasi itu bukan didapatkan mereka dari tim pendukung seperti prosedur yang seharusnya, melainkan dari para agen penyelam yang kebingungan mencari timnya ketika keluar dari air. Para agen melaporkan tim-tim yang seharusnya berjaga di permukaan sungai,
telah menghilang bersamaan dengan kapal-kapal kecil serikat yang mereka tumpangi. Dari seluruh laporan yang menyatakan hal serupa itu, salah satu agen yang bertugas melakukan pengujian di Sungai Yangtze, Cina, mengatakan hal berbeda yang menggemparkan seantero kru di ruang kendali. Ia mengatakan kalau dirinya ada di permukaan ketika seluruh krunya menghilang dan ia menyaksikannya seluruh proses itu sampai selesai. Agen itu mengatakan, saat tali pengaman pada punggungnya terputus, sekelompok ikan berenang berhamburan ke sana kemari dan menghalangi pandangannya. Namun ia tetap memaksa untuk berenang ke atas, menerobos keluar dari kepungan itu. Ini adalah prosedur tambahan yang ditetapkan oleh timnya untuk segera menghindar dari kumpulan ikan agar ia tidak perlu berurusan dengan buaya-buaya kelaparan yang berada di Sungai Yangtze. Sesampainya di permukaan, ia dikagetkan dengan sebuah gumpalan air yang sangat besar, sedang mengobrak-abrik seluruh timnya, baik yang berada di atas kapal, maupun yang berada di pinggir sungai. Gumpalan air itu muncul dari dalam sungai dalam ukuran kecil dan semakin lama semakin membesar, hingga mencapai ketinggian 10 meter. Tiba-tiba makhluk itu memanjangkan tubuhnya ke atas, kemudian pucuknya menungkik tajam tepat ke atap kapal dan menghancurkannya berkeping-keping. Beberapa korban yang terapung ditangkapnya dengan sulur-sulur air yang menjalar seperti ular yang mencuat dari tubuh kairnya. Kru-kru di darat berlarian menuju dataran yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri, namun ia tidak memberi ampun kepada mereka. Dengan cepat sulurnya merayap ke atas tanah dan membelit tubuh kru-kru malang itu, mengangkat mereka ke udara. Pada puncak dari kejadian mencengangkan itu, gumpalan air itu lalu menghisap para kru yang ditangkapnya masuk ke dalam tubuhnya. Sisa-sisa pecahan kapal yang berserakan pun dilahapnya mentah-mentah tanpa ada yang terlewatkan. Ketika semuanya telah dilumat habis, tubuh makhluk itu perlahan-lahan menyusut, melebur kembali bersama krunya Sungai Yangtze. Seketika keadaan sungai pun kembali sunyi seperti sedia kala laiknya tidak pernah terjadi apa-apa. Hal ini masih menjadi misteri bagi Serikat Scoop hingga saat ini. Para ahli kami menduga, kru-kru itu hilang ditelan oleh sungai-sungai sebagai peringatan bagi serikat agar berhenti mengganggu mereka. Beberapa juga menambahkan hipotesa bahwa sungai-sungai itu tergabung dalam satu jaringan pemikiran tunggal, sehingga mereka dapat bekerja secara serentak, atau bahkan mereka sesungguhnya merupakan satu kesatuan organisme. Apapun pendapat mereka mengenai sungai-sungai itu, faktanya adalah tim-tim investigasi kami hilang di sana, dan kami masih belum dapat menemukan mereka sampai sekarang. Kami masih tetap akan melakukan penyelidikan mengenai hal ini di masa mendatang, namun sampai penyelidikan selanjutnya tiba, seluruh laporan ini kami simpan dalam basis data rahasia dan kami memberinya nama file 041 atau sungai-sungai yang hidup.